Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Faizal Hakim dengan NIM 2507351 dari Prodi Peto RB. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas yang lanjutan dari yang kemarin, yaitu membuat video atau menjelaskan video tentang dua program kode C dan dua kode Python. Kebetulan saya mendapatkan tugasnya itu untuk kode Python yang dimana menganalisis data transaksi toko. Jadi soal ini itu meminta untuk membuat program Python untuk menganalisis data transaksi toko. Programnya itu menerima input dengan variabel n hari dan variabel m untuk transaksi per hari yang sama setiap harinya. Programnya sendiri itu adalah menghitung offset bersih setelah diskon, rekap data per hari, dan mengkategorikan toko berdasarkan rata-rata global. Yang kedua, sintaks program yang digunakan. Jadi secara garis besarnya sintaks yang saya gunakan yaitu sintaks integer dan float. Kegunaan masing-masingnya itu buat konversi tipe data input. Yang kedua ada for in range atau dengan variabelnya n, digunakan untuk perulangan sebanyak n kali. Selanjutnya ada nested for, itu adalah loop dalam loop untuk tiap transaksi per tiap hari. Selanjutnya ada list append yang menggunakan tanda kurung. Kegunaannya untuk menambahkan data ke dalam list. Selanjutnya ada if atau elif atau else. Ketiga itu digunakan untuk percabangan majemuk untuk hitung diskon. Selanjutnya ada fstring, digunakan untuk format output dengan variabel. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada format specifier, yaitu untuk memformat angka ribuan dengan 2 desimal. Yang ketiga, yang selanjutnya penjelasan kode programnya. Jadi di bagian pertama ini ada sintaks kode n sama dengan integer atau input atau masukkan jumlah hari dengan variabelnya. Saya menggunakan variabel n. Di sini itu dan yang m, yang kedua ada m. Ini buat yang n ini itu buat input hari, dan yang m itu buat input jumlah transaksi per harinya berapa. Nah, jadi setiap diminta untuk mengisi n itu menggunakan kode ini, dan untuk setiap diminta untuk jumlah transaksinya itu menggunakan kode sintaks m. Dan selanjutnya itu setelah diisi semua datanya dimasukkan atau disimpan ke nested list. Nah, ini adalah total jumlah transaksinya ini diisi. Lalu selanjutnya itu ada di bagian for i in range atau variabelnya n. Ini itu digunakan untuk memasukkan hari, sejumlah hari. Misalkan kita masukkan n nya itu 9, berarti harinya itu, karena seharusnya range itu kan n-1, tapi karena di sini kita ingin menghitung analisis transaksi data toko, jadi menggunakan i plus 1. Jadi misalkan inputnya 9, jadi akan dihitung dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini n-1 itu dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ada di processingnya, ini menggunakan nested loop untuk processingnya. Lalu ini ada print ini di sini tuh untuk menampilkan teks ke layar. Selanjutnya ada fstring. Ini fstring itu kita bisa sisipkan variabel di dalam kurung awalnya nanti sini.
buat menyisipkan variabel di dalam kurung awal. Lalu ada /n, ini untuk pindah baris to enter. Selanjutnya yang tadi saya jelaskan i plus 1, karena i mulainya dari 0 ditambah 1 agar tampilnya tidak mulai dari 0 ya. Lalu ini ada for j in range, ini buat jumlah transaksi per harinya. Kalau yang sebelumnya ini buat jumlah hari yang n, kalau ini buat data transaksi per harinya. Sini tuh ada nested loop. Nested loopnya loop di dalam loop, perulangannya sebanyak m kali untuk tiap transaksi. Ini sama seperti sebelumnya, j plus 1, karena kita akan menghitungnya tidak dari 0. Selanjutnya ada ini hari depan, ini penambahan nilai, ini penambahan juga untuk total nilai, total hari. Lalu selanjutnya itu ada total omset bersih. Ini tuh total omset bersih, omset harian, hari terbaik, total transaksi. Ini deklarasi variabelnya, penghitungnya dengan nilai awalnya pasti 0 dan akan terus bertambah selama proses perulangan. Selanjutnya ada print dalam kurung /n sama dengan rekap per hari. Nah, ini menampilkan judul section rekap. Selanjutnya ada ini for in range atau n, omset per hari. Loopnya ini untuk processing data yang sudah diinput. Omset underscore hari, omset hari di reset ke 0 setiap perulangan hari yang baru. Lalu ini sama seperti sebelumnya, nested loop untuk ambil tiap transaksi. Ini transaksi, nilai sama dengan transaksi ini tuh untuk akses data baris ke i, kolom ke yang j dari nested list. Contoh transaksinya misalkan yang i diisi sama 0, misalkan ini 0, ini 1, jadi maksudnya itu hari ke-1, transaksi yang kedua. Selanjutnya ada if nilai lebih dari 1 juta. Ini untuk diskon, perjamuan majemuknya untuk hitung diskon. If jika nilai transaksi lebih dari 1 juta, maka akan diskon 10%, ini diubah ke desimal jadi 0,10. Selanjutnya jika apabila tidak 1 juta berarti 500.000, diskonnya 0,05% atau 5%. Jika tidak lagi, maka diskonnya tidak mendapatkan diskon atau 0%. Oke, selanjutnya itu ada nilai bersih. Nilai bersihnya itu penghitungannya total nilai dikurangi diskon. Untuk omset harinya, nilai bersihnya itu dapat dari total transaksi ini tuh dikurang pasti ya, total nilai kurang diskon, jadi total bersihnya nanti berapa setelah dihitung ini. Apa lagi ya, mungkin yang ini ya, print f hari ke i plus 1. Jadi ini untuk menampilkan rekap omset per hari. Nah, di sini itu ada format specifier atau format string, f string, (2f). Ini tuh format angka buat memisahkan ribuan dan 2 desimal. Jadi biar rapi penulisan data transaksinya nanti. Selanjutnya if omset hari ini lebih dari omset harian underscore max (2). Ini untuk mengecek apakah omset hari ini lebih besar lebih besar dari maksimal sebelumnya. Jika ya, update omset harian maksimal sama dengan omset hari dan disimpan ke hari terbaik. Ini buat nyari hari terbaik, omset hari terbaiknya kapan. Selanjutnya ini total omset bersih.
Oke, selanjutnya ada rata-rata global, itu dimana rata-rata global sama dengan total transaksi slash dalam kurung n kali m, variabel n kali variabel m, dimana itu ini adalah kategorisasi toko berdasarkan rata-rata. Misalkan kalau total transaksinya lebih dari 1 juta, maka dikategorikan sangat ramai. Jika ya ini elif, jika tidak maka atau lebih dari 500.000 dikategorikan sebagai ramai. Jika tidak lagi maka dikategorikan sepi. Selanjutnya yang terakhir ada print dalam kurung tanda kutip slash n sama dengan final output. Ini terakhir outputnya, ini section judul atau sectionnya. Selanjutnya ini print total omset bersih, berapa total omset bersihnya dengan menggunakan format specifiernya seperti sebelumnya agar memisahkan angka ribuan dan 2 angka desimal agar rapi. Ini rata-rata globalnya sama, hari terbaiknya kapan. Lalu yang terakhir, maka kategori toko tersebut entah sangat ramai, di sini bisa sangat ramai atau sepi. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya. Kita mulai. Di sini kita contohkan harinya itu 2 hari. Jumlah transaksi tiap hari atau per harinya 3 transaksi dulu aja ya. Oke, misalkan yang hari pertama kira-kira berapa ya, 1.500.000 deh, 1.500.000. Hari kedua transaksi kedua hari ke-1 misalkan 700.000. Oke, transaksi yang ketiga hari pertama misalkan 300.000. Oke, masuk ke hari kedua. Transaksi pertamanya kita misalkan langsung tinggiin aja 2 juta. Saya tinggiin 2 juta. Oke, saya misalkan yang transaksi keduanya mungkin 600.000. Lalu transaksi ketiganya misalkan 400.000. Nah, kita enter. Nah, jadi sudah muncul ini outputnya. Hari pertamanya omset bersihnya sekitar 2.315.000 rupiah. Untuk hari kedua omset bersihnya sekitar 2.770.000 rupiah. Ini rekap tiap hari, rekap per tiap harinya nih. Ini hari ke-1, ini hari kedua. Final outputnya, lalu kita masuk ke final output. Total omset bersihnya yaitu sekitar 5.085.000 rupiah. Rata-rata globalnya sekitar 847.500 rupiah. Hari terbaiknya sudah jelas di hari kedua dengan total sekitar 2.770.000 rupiah. Untuk kategori tokonya sendiri dikategorikan sebagai ramai karena tadi itu kalau ramai di atas 500.000 rupiah. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.